Kesuksesan penyelenggaraan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara tidak lepas dari peran banyak pihak. Salah satunya adalah peran pasukan pengibar bendera pusaka dan para komandan upacara. Cerita di balik pemilihan paskibraka dan komandan upacara selalu menarik untuk dikulik. Bagaimana mereka mengontrol emosi dan juga rasa gugup agar upacara penaikan dan penurunan bendera Sang Saka Merah Putih berlangsung lancar. Sudah bergabung sore hari ini dua orang narasumber saya melalui sambungan Zoom, Kombes Polisi Kris Pusung, Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT ke-75 Republik Indonesia. Selamat sore, Mas Kris. Selamat sore, Mbak. Dan Muhammad Azan, anggota Paskibraka Pembentang Bendera Merah Putih tahun 2019 dan 2020. Selamat sore, Mas Azan. Selamat sore, Kak. Oke, saya mau ke Mas Azan terlebih dahulu ya, yang lebih muda, kemudian nanti baru saya ke Mas Kris. Mas Azan, saya mau flashback, ini sudah 2 kali Anda terpilih menjadi anggota Paskibraka pada tahun 2019 dan juga tahun 2020. Tahun 2019 Anda menjadi komandan kelompok 17, sementara pada tahun 2020 menjadi pengibar bendera. Bisa cerita nggak kok bisa 2 kali kemudian terpilih jadi anggota Paskibraka? Ini kan sesuatu yang jarang terjadi ya, Azan ya. Sebelumnya Azan ucapkan terima kasih, Kak, sudah memberikan kepercayaan kepada Azan. Untuk kenapa bisanya, itu pun merupakan sesuatu yang masih Azan pikirkan sampai sekarang, Kak, ya. Tapi di balik itu semua, alhamdulillah ada beberapa mungkin upaya yang bisa Azan lakukan. Seperti saat 2019, saat sebelum pandemi, melakukan atau mengikuti seleksi paskibraka seperti biasa, Kak. Mulai dari tingkat sekolah, kemudian jika lolos mengikuti seleksi paskibraka tingkat kota, kemudian apabila kembali lolos mengikuti seleksi tingkat provinsi dan nasional. Dan alhamdulillah dari beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi NTB, Azan dipilih untuk mewakili Provinsi NTB di tahun 2019. Oke, Kemudian untuk tahun 2020 merupakan sejarah kita untuk Azan dan beberapa teman Azan lainnya, yang dimana seperti kita tahu menjadi paskibraka merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Ya. Tetapi alhamdulillah Azan diberikan kepercayaan dan diberikan tanggung jawab yang besar untuk mewakili teman Azan yang 67 orang lainnya untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih kembali di istana mereka di tahun 2020. Itu merupakan sesuatu kebanggaan juga menurut Azan. Oke, artinya 2 kali terpilih menjadi anggota Paskibraka itu sampai sekarang aja Mas Azan nggak tahu ya alasannya apa, kenapa kemudian bisa sampai 2 kali kepilih, masih menjadi misteri begitu ya, masih menjadi suatu prestasi yang sampai saat ini masih dipertanyakan begitu, Mas Azan ya. Nah, saya mau tanya ke Mas Kris. Mas Kris, pada tahun 2020 lalu Anda terpilih menjadi komandan upacara penurunan bendera di HUT ke-75 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Bisa cerita nggak, Mas Kris, prosesnya itu sampai Anda bisa terpilih seperti apa? Baik, kalau kami untuk calon komandan upacara itu seleksinya dimulai dari masing-masing matra angkatan TNI, dari angkatan darat, udara, laut maupun kepolisian. Jadi saya mengikuti seleksi mulai dari tingkat Mabes Polri yang terdiri dari beberapa orang komisaris besar polisi, dan dari Mabes Polri sendiri terpilihlah 4 orang dan dikirim untuk mengikuti seleksi di tingkat pusat. Dan kami bergabung dengan perwakilan lainnya sehingga terkumpul 16 orang. 16 orang kami melaksanakan seleksi sampai dengan terpilih 8 orang. Masing-masing angkatan juga mewakilkan 2 orang. Jadi sampai untuk seleksi ke tingkat istana itu 8 orang. Dan diseleksi lagi sampai dengan 4 orang. Nah, dari 4 orang ini dinyatakan terpilih melaksanakan latihan dan siap melaksanakan tugas sebagai komandan upacara, baik pagi maupun sore. Walaupun kami belum tahu dari 4 orang ini siapa yang akan terpilih. 2 orang untuk melaksanakan tugas pagi 1 orang dan
sore harinya 1 orang. Oke, Demikian. artinya prosesnya sangat panjang sampai di seleksinya, sampai pelatihan dan tidak pernah menyangka begitu ya sampai akhirnya terpilih menjadi komandan upacara penurunan bendera ya, Mas Kris ya. Iya. Oke, saya mau ke Azan lagi. Azan, Anda kan terpilih 2 kali ya menjadi anggota Paskibraka. Pada tahun 2019 saat itu belum ada pandemi COVID-19, tapi pada tahun 2020 itu pandemi COVID-19 sudah melanda dunia dan juga tanah air. Apa perbedaannya menjadi anggota Paskibraka pada saat sebelum dan saat pandemi, Azan? Ada bedanya nggak? Apakah terasa sekali perbedaannya, Azan? Baik Kak, untuk perbedaan pasti sangat banyak ya Kak. Mau dari jumlah, dari kegiatan yang Azan lalu 2019 dan 2020 yang dulu di mana satu asrama terdiri dari 68 orang dari seluruh Indonesia dari 34 provinsi yang di mana kita suka duka bersama, makan bersama, kemudian materi malam bersama, senasib bersama, kemudian yang di mana kita di dalamnya diharuskan untuk keluar dari zona nyaman kita yang dulunya 2019 kita hanya menggunakan saat latihan hanya menggunakan topi untuk melindungi kita dari sinar matahari, tapi di saat 2020 kita harus menambah musuh baru kayak di mana kita hanya sekedar menggunakan topi untuk melindungi diri dari sinar matahari, tetapi kita 2020 harus menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, mencuci tangan, ada kebiasaan-kebiasaan baru untuk terhindar dari musuh yang tidak terlihat tidak. Kemudian untuk 2020 juga hanya berlapan, jadi kami komunikasi tetap, tapi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan berkumpul kami kurangi, kami minimalisir adanya kerumunan juga. Itu juga perbedaannya dan masih banyak lagi yang nggak mungkin Azan ceritakan satu persatu. Oke, tentu saja perbedaannya yang paling mencolok adalah kurang semarak begitu ya pada saat tahun lalu, pada saat pandemi ketimbang pada tahun 2019 saat Anda menjadi Paskibraka sebelum pandemi. Nah, Mas Kris, Anda menjalani pelatihan juga pada saat masa pandemi awal-awal ya pada tahun lalu, Agustus 2020. Apa kemudian tantangan dan juga pelatihannya selama masa itu kan pandemi COVID-19 sedang melanda di tanah air? Ya memang tentunya pada saat pandemi kami melaksanakan latihan adanya penyesuaian baru yang seharusnya kemarin-kemarinnya kami sudah terbiasa melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti ini, tetapi karena adanya pandemi kami harus menyesuaikan lagi, seperti kami harus menjaga jarak. Sementara kami kan latihan harus dengan koordinasi dengan teman, dengan pelatih, tetapi tetap harus menjaga jarak. Jadi begitu juga dengan penggunaan masker. Penggunaan masker itu sangat berpengaruh bagi kami sebagai saat itu calon komandan upacara, di mana teknisnya harus latihan teriak, memberikan aba-aba. Sementara kami harus menggunakan masker. Masker pun kami saya mencoba masker hampir seluruh macam masker, ukuran dan bentuknya sudah saya coba untuk menyesuaikan agar saya bisa melaksanakan khususnya aba-aba dengan baik. Karena pada saat latihan ada beberapa masker yang kami gunakan, yang saya gunakan pada saat teriak itu kecenderungan pada saat saya membuka mulut agak lebar, kecenderungan akan masuk ke dalam mulut. Jadi teknik suara, kemudian teknik pernapasan juga sangat mengganggu begitu ya? Oke. Pengalaman yang paling membekas selama karantina dan juga pelatihan apa, Mas Kris? Ya, pada saat latihan seperti saya sampaikan tadi, hampir khususnya begitu mendekati hari A di istana, setiap kami melaksanakan latihan kami harus melaksanakan tes swab, antigen, PCR. Jadi boleh dikatakan hampir tiap hari saya melaksanakan tes PCR, ya istilahnya dicolok di mulut, di hidung. itu lumayan. Jadi itu deg-degan ya, aduh gimana kalau misalnya kemudian tiba-tiba saya positif COVID, padahal kita udah ikut latihan sekian lama begitu, ada perasaan begitu ya Mas Kris? Iya. Sudah disampaikan oleh panitia bahwa tolong, khususnya ini Mbak ya, pada saat kami tinggal 4 orang, memang kami sudah diwanti-wanti tolong jaga diri benar, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama jangan sampai kami terpapar ya.
Jadi kami memang menjaga betul. Saya pun dengan keluarga di rumah boleh dikatakan sudah isolasi, ya. Dengan keluarga aja saya sudah menyendiri, apalagi dengan lingkungan sekitar. Kami memang menjaga betul agar pada saat pelaksanaannya kami masih dalam keadaan sehat, tidak terpapar oleh virus corona. Baik, Azan, saya mau tanya, ada nggak sih perasaan gugup, takut, dan juga was-was selama masa karantina, kemudian sampai hari H kamu menjadi paskibraka, Anda menjadi paskibraka, ada nggak perasaan, aduh saya takut salah begitu, aduh gimana kalau misalnya saya nggak maksimal, ada nggak perasaan itu? Ataupun perasaan bagaimana kalau nanti kemudian hasilnya saya positif COVID gitu, ada perasaan itu nggak Azan? Untuk perasaan itu pasti ada ya, karena itu perasaan manusiawi, tegang, gugup, takut. Tapi itu kembali lagi bagaimana cara kita untuk menghadapi kondisi seperti itu agar diri kita tetap terkontrol, agar diri kita tidak panik sampai mengacaukan semua pikiran, dan tindakan selanjutnya yang kita lakukan akan kacau atau buyar semua, tidak sesuai dengan apa yang kita latih. Kemudian yang paling deg-degan saat, benar kata tadi, saat kita melakukan tes PCR atau swab, yang dimana faktornya kita sudah latihan, tapi tiba-tiba Tuhan berkata lain. Dan itu sih Kak, yang penting diri kita selalu menjaga kesehatan, selalu mentaati protokol kesehatan, dan itu tegangnya ya pasti Kak, yang dulu 2019 Ajam bertugas sebagai komandan kelompok 11, dan kemudian yang dimana di situ tegangnya atau kekhawatiran Ajam saat mengambil aba-aba, takut suara hilang, atau takut kecepatan atau terlalu lama dalam mengambil aba-aba, dan itu kembali terulang lagi ke tahun 2020 yang dimana digabungkan lagi agar menjadi komandan kelompok sekaligus pembentang. Itu merupakan sesuatu tantangan sih, tantangan yang besar untuk Azan. Tapi di antara teman-teman Anda yang mengikuti pelatihan dan juga mengikuti karantina, ada yang akhirnya positif COVID dan harus pulang ya pada saat itu kabarnya? Iya sih Kak, jadi alhamdulillah yang penting upacara semua berjalan lancar, karena kami berdelapan hanya diberitahu, diarahkan untuk selalu berlatih fokus dengan yang penting jaga selalu kesehatan. Untuk teman-teman lainnya kami tidak terlalu diberikan info, yang penting kita selalu jaga kesehatan untuk diri sendiri, untuk teman-teman, biar jadi urusan pembina ataupun pelatih gitu sih Kak. Oke. Terakhir Mas Kris, bagaimana Anda mengontrol emosi supaya tidak gugup pada saat menjadi komandan upacara? Apalagi tadi Anda mengatakan bahwa ada kesulitan pada saat memakai masker untuk berteriak, mengumandangkan ataupun memimpin upacara penurunan bendera, Mas Kris. Tentunya yang pertama, saya dan kita semua tentu selalu tidak putus-putusnya berdoa ya, supaya kami semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Dan berikutnya, untuk menghadapi rasa gugup tersebut memang harus ada rasa keyakinan, memunculkan rasa keyakinan terhadap diri kita, dan keyakinan itu tentunya kita dapat dengan berlatih. Kami sudah berlatih setiap hari, berlatih dengan keras, itu menimbulkan rasa keyakinan terjadi kepada kami dan sangat membantu kami dalam meminimalisir rasa gugup itu, karena memang rasa gugup itu manusiawi itu ada. Namun bisa kami kendalikan, bisa kami minimalisir agar jangan sampai mengganggu ke tugas-tugas kami, ya, tidak mengganggu konsentrasi kami, fokus kami dalam melaksanakan tugas tersebut. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi kenangan dengan kami dan juga pemirsa, dua orang narasumber saya, dan kita doakan tim Paskibraka Indonesia tumbuh sore ini akan lancar ya dalam menjalankan tugasnya pada saat upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Merdeka. Terima kasih sekali dua orang narasumber saya hari ini, Kombes Polisi Kris Pusung, Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT ke-75 Republik Indonesia, dan juga Muhammad Azan, anggota Paskibraka Pembentang Bendera Merah Putih tahun 2020 dan juga Komandan Kelompok 2019. Terima kasih sekali semuanya, sehat-sehat selalu, dan terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom Spesial Kemerdekaan sore hari ini.